Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sangat baik, yang selalu mengasihi dan melimpahi kita dengan kebaikan. Sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu mengasihi kami dan menyertai dalam setiap keadaan. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 24 sampai 25. Tertulis demikian. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak tokoh dalam Alkitab yang dicap gila meskipun sebenarnya waras. Nuh misalnya, bagi masyarakat sekitarnya dianggap gila karena membangun bahtera yang sangat besar dan jauh dari lautan. Ditambah lagi karena ia memperingatkan bahwa air bah akan datang. Nabi Yeremia dianggap gila karena terus-menerus menyampaikan peringatan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan Yesus sendiri, pribadi Allah yang berinkarnasi jadi manusia, pernah dianggap gila oleh keluarganya. Saudara dan saya, kita semua orang-orang yang berharap kepada Tuhan, seringkali dianggap gila karena iman kita dipandang tidak masuk akal. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 24 sampai 25 ini. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Paulus dituduh gila oleh Festus karena kesaksian dan karena pengajaran yang ia sampaikan. Festus tidak memahami dan tidak mengerti akan pesan Injil. Dia tidak mengerti akan keselamatan di dalam Kristus. Dia menolak Kristus dan menganggap Paulus telah kehilangan akal oleh karena Kristus yang ia beritakan. Tapi Paulus dengan tegas menjawab Festus bahwa ia tidak gila, tapi ia mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Paulus waras, Paulus tidak sakit jiwa. Dia benar-benar tahu dan sadar akan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang percaya kepada Kristus, menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan, seringkali harus menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan yang kita alami adalah dipandang gila, dipandang tidak masuk akal, dianggap kehilangan kewarasan dan tidak berlandaskan logika. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun ada reaksi yang demikian, biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam firman-Nya, kuat di dalam iman dan kasih kepada Tuhan Yesus. Reaksi dari Festus menunjukkan bagaimana dunia ini seringkali meresponi Injil, meresponi Kristus dengan penolakan dan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Orang-orang yang belum mengenal Kristus Yesus mungkin melihat kita sebagai orang yang bodoh dan orang yang gila karena keyakinan kita yang begitu kuat di dalam Dia. Namun saudara, apapun cap dan pandangan orang terhadap kita, jangan kita merasa malu, jangan juga kita merasa takut, jangan kita mundur,
dari iman kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan dan beriman kepadanya dalam kesetiaan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada hal-hal juga yang kadangkala membuat orang mencap kita gila. Ketika kita ada dalam masalah, ketika ada dalam pergumulan, saat kita memilih untuk berharap kepada Tuhan, berdoa dan berserah kepada Tuhan, orang-orang akan menganggap kita gila, tidak masuk akal. Sementara orang-orang lain berusaha dengan akal pikiran mereka, kita justru berusaha untuk datang kepada Tuhan. Dan hal itu dipandang sebagai sesuatu yang gila, yang bodoh dan tidak waras. Namun demikian, biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara. Sebab orang yang percaya akan hidup oleh percayanya, dan orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk tetap kuat di dalam iman, tetap tinggal di dalam firman, dan terus hidup dalam kebenaran. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap teguh, meskipun ada berbagai penolakan, ada hinaan, ada ejekan terhadap iman kami. Kami tidak akan goyah, kami tidak menjadi lemah, kami tidak mundur, namun sebaliknya kami semakin kuat di dalam Tuhan dan semakin menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan dalam hati kami, sehingga kami menghidupinya setiap hari. Berkatilah kami dalam segala tugas aktivitas kami di sepanjang hari ini. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan dalam segala hal. Kembali saat ini kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami, setiap permohonan doa yang disampaikan. Biarlah tangan Tuhan melawat, menyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan roh-Mu yang kudus, agar setiap orang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.